Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Kan kalau kemarin kita membahas persamaan ya, ada linear kuadrat dan kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke sistem ketidaksamaannya. Nah, di sistem ketidaksamaan ini ada apa aja sih? Sama kayak persamaan, di sini juga ada linear kuadrat, dan kuadrat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem ketidaksamaan linear. Bentuk umumnya ialah AX ditambah BX diikuti tanda ketidaksamaan, kemudian konstanta. Nah, itu biasanya satu linear. Kalau dua linear sama kayak yang pertama AX ditambah BY diikuti ketidaksamaannya kemudian konstanta. Nah, tanda ketidaksamaannya apa aja? Ada lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, ini untuk keterangannya, di mana AX dan PQ adalah koefisien dari variabel, X dan Y adalah variabelnya, dan C dan R adalah konstantanya. Nah, angka-angka penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kita ubah dulu tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Nanti mungkin di contoh bakal lebih terlihat bagaimana prosesnya. Yang kedua adalah mencari nilai dari titik X dan Y. Biasanya nilai potong. Kayak ditambah gitu kan, ada X, Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya berapa, kemudian jika Y-nya 0 maka X-nya pun berapa. Yang ketiga ya menggambar grafik yang menghubungkan kedua titik, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Itu nanti kalau misalnya udah ketemu nilai titiknya, kemudian nanti kita masukkan ke grafiknya kayak di koordinat kartesius, nanti ketemu daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita uji titik. Itu harusnya uji titik, tapi kebalik titik uji, sama saja kok ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ialah persamaan pertama 2x ditambah y kurang dari 6. Dan persamaan kedua ialah x ditambah y kurang dari 4. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya yang pertama ialah kita ubah dulu tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini kita mengerjakan dulu persamaan yang pertama. Yang 2x plus 6 sama dengan 6. Kenapa jadi sama dengan? Karena kita diubah dulu ketidaksamaannya. Nah, setelah itu kita cari nilai titik x dan y. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kan ada x dan y ya. Kenapa 0,6 dan 3,0? Nah, ini dijelaskan. Jika x-nya 0, maka y-nya 6. Kenapa y-nya 6? Nah, di sini saya jelaskan. Nah, x-nya 0, y-nya maka kan 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6. Maka 0 ditambah y sama dengan 6, maka y sama dengan 6. Maka titik koordinatnya ialah 0,6. Dan jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya di sini 3. Kenapa 3? Karena 2x ditambah 0. 0 itu karena y-nya 0 kan. Sama dengan 6. Itu harusnya x sama dengan 6. X sama dengan 3. Kemudian lanjut. Nah, itu kan persamaan yang tadi. Yang tadi itu persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua ialah kan x ditambah y kurang dari 4. Nah, tanda ketidaksamaannya kita ubah dulu ke tanda persamaan. Jadi, x ditambah y sama dengan 4. Kemudian kita cari titik potongnya. Sama kayak yang tadi kita cari x dan y-nya. Nah, kita cari dulu yang x-nya sama dengan 0. Maka y-nya 0 ditambah y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4. Nah, kemudian untuk y-nya, jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Kenapa x-nya sama dengan 4? Karena x ditambah y sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4. Setelah itu, kita menggambar grafik yang menghubungkan kedua titik. Gambar grafiknya kita masukkan dulu. Kan di persamaan pertama kita didapat titik potongnya ialah
0,6. Nah, kita masukkan dulu titiknya 0,6. Maaf, habisnya 0,6. Didapat titik A. Nah, kita perkecil. Nah, kemudian 3,0. Setelah itu kita tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, titik A ke titik B. Nah, ini adalah garis untuk nilai 2x ditambah Y kurang dari 6. Nah, untuk kurang dari 6, garis ini biasanya putus-putus. Jadi garisnya gini nih, seperti ini. Nah, ini. Jadi garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Ini juga karena kan kurang dari dan lebih dari itu garisnya putus-putus, kecuali kurang dari atau sama dengan itu garisnya biasa. Nah, persamaan kedua kita didapat, kita masukkan lagi ke garis ini. Persamaan kedua ialah 0,4 dan 4,0. Nah, kita tarik garis lagi yang melalui kedua titik ini, titik 0,4 dan 4,0. Nah, karena ini juga tandanya kurang dari, maka garisnya putus-putus. Bentar ya, lupa. Ini garisnya putus-putus. Sehingga ini. Nah, ini kan kurang dari 6. Kita kan udah titik uji ya. Kalau misalnya di titik 0,0 itu udah memenuhi garis-garis ini, maka daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah Y kurang dari 6 ialah ke sini. Ke arah sini. Karena kan tadi kita udah titik uji ya. Ke sini. Yang memenuhi itu ke sini. Ini kan. Nah, kemudian untuk daerah himpunan X ditambah Y kurang dari 4, kita kan juga udah titik uji. Itu yang ini. Harusnya beda banget sih kita yang ini. Saya kita buka dulu. Yang ini. Tadi udah pena. Nah, yang ini. Mana yang menjadi titik daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya dari ketidaksamaan ini ialah yang ini. Kenapa yang ini? Karena keduanya ada di sini. Jadi yang persamaan pertama juga memenuhi di sini. Persamaan kedua pun memenuhi di daerah ini. Sehingga kalau misalnya kita ambil titik di misalnya ya, kita ambil titik di 2,1 pasti masih memenuhi, di persamaan 1 juga memenuhi, persamaan kedua juga memenuhi. Ya, ialah kita akan menguji titiknya apakah itu sudah betul daerah tersebut menutupi daerahnya apa itu di luar. Nah, kita titik uji ada di titik di persamaan pertama, kita titik di 0,0. Jadi x-nya 0, y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan pertama, 2x ditambah y sama kurang dari 6, maaf. 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 apakah benar? Benar, karena 0 kurang dari 6. Maka garis tersebut memenuhi daerah penyelesaian. Kemudian lanjut ke persamaan kedua di titik 0,0. Apakah ini juga akan benar atau salah? Kita lihat. X ditambah Y kurang dari 4. 0 kurang dari 4 apakah benar? Benar. Maka daerah tersebut juga memenuhi penyelesaian. Nah, untuk tanda kurang dari atau lebih dari, daerah garisnya itu putus-putus. Kalau misalnya kurang dari atau sama dengan,
kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, itu garisnya biasa, tidak ada putusan, jadi kayak pena biasa gitu, garis biasa. Namun kalau kurang dari atau lebih dari itu putus-putus. Nah, yang kedua ya kita akan masuk ke linear kuadrat. Nah, kalau di linear kuadrat itu ada dua persamaan. Yang pertama persamaan linear, yang kedua persamaan kuadrat. Ciri persamaan kuadrat biasanya itu adalah x kuadrat atau y kuadrat. Nah, pada persamaan ini biasanya terdapat x kuadrat. Nah, coba bentuk umumnya kayak gimana? Bentuk umumnya ya kan, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx diikuti tanda ketidaksamaan, kemudian konstanta. Ini untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan linearnya ialah px ditambah y diikuti tanda ketidaksamaan, kemudian r-nya itu adalah konstanta. Nah, keterangannya seperti ini. AB dan PQ adalah koefisien dari variabel. XY adalah variabelnya. Dan C dan F adalah konstanta. Sama halnya dengan tanda ketidaksamaan di linear kuadrat pun sama. Ini lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kemudian kurang dari dan lebih dari. Langkah-langkahnya, nah kalau langkah-langkahnya hampir sama sih. Pertama kita ubah dulu tanda ketidaksamaan menjadi tanda persamaan. Kemudian kita cari titik potong nilai X dan Y. Nah, pada titik potong ini kan ada dua persamaan linear dan kuadrat, keduanya kita harus dicari. Namun pada persamaan kuadrat biasanya kita faktorkan dulu untuk mendapatkan nilai potong. Kemudian kita mencari nilai titik puncak. Nah, biasanya sebelum mencari nilai titik puncak itu kita harus cari dulu faktor dari persamaan kuadratnya. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaian, dan terakhir adalah titik uji. Sama kayak linear harus, cuman bedanya nanti di persamaan kuadratnya. Nah, coba kita ke contoh soalnya ya. Ini kan ada 4x dikurangi 6y lebih dari atau sama dengan 24. Kemudian persamaan keduanya ialah y dikurangi min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, yang persamaan kedua adalah persamaan kuadrat. Dan yang persamaan pertama adalah persamaan linear. Nah, penyelesaiannya kayak gimana? Sama. Yang pertama kita ubah dulu tanda ketidaksamaan menjadi tanda persamaan. Kemudian kita cari titik potong X dan Y. Nah, kita cari persamaan pertama dulu. Nah, 4X dikurangi 6Y sama dengan 24. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4 kali 0 dikurangi 6Y sama dengan 24. Min 6Y sama dengan 24. Y sama dengan min 4. Maka titik koordinatnya ialah 0,4. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya 4. 4X dikurangi 6 dikali 0 sama dengan 24. 4X sama dengan 24. X sama dengan 6. Maka titik koordinatnya ialah 6,0. Kemudian, nah ini untuk persamaan kedua. Tadi kan persamaan pertama diketahui kan 6,0 dan 6,0 jika Y-nya 0. 0,4 jika X-nya 0. Nah, sekarang kita ke persamaan kedua. Nah, coba perhatikan di persamaan kedua, ya kan ini kan jadi persamaan ya. Jadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X kurangi 3. Ini kan persamaan kuadrat. Jika X-nya 0, maka sudah diketahui Y-nya adalah min 3. Kenapa min 3? Kita substitusi saja nilai X-nya ke persamaan kuadrat ini. Kan X-nya 0, maka min 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 tetapkan 0. Jadi Y sama dengan min 3. Maka titik koordinatnya ialah 0, min 3. Nah, gimana kalau misalnya Y-nya 0? Kan berarti kalau Y-nya 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 3. Nah, kita kalikan dulu min 1 agar persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat
min 4x plus 3. Nah, kita faktorkan. Kita faktorkan pakai cara yang biasa. A kali C harus sama dengan B. Kan 1 kali 3, 3. Kalau dijumlahin, berarti min 4. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 4. Tapi kalau dikali jadi 3. Kan berarti kalau dijumlah nih, kan berarti min 3 ditambah min 1 kan jadi min 4. Tapi kalau dikali, min kali min jadi positif 3 gitu. Kayak yang kemarin kita belajar di persamaan linear kuadrat. Cara memfaktorkan itu udah ada kan? Maka x-nya adalah sama dengan 1 dan x2-nya ialah 3. Maka titik koordinatnya ialah 1,0 dan 3,0. Nah, selanjutnya kita mencari titik puncak. Titik puncak ini kita ambil dari persamaan kuadrat. Titik puncak itu ialah untuk xp itu artinya x puncak. Rumusnya ialah min b dibagi 2a. Untuk y puncak artinya y puncak. Y puncak rumusnya ialah b kuadrat dikurangi 4 dikali AC dibagi min 4AC. Nah, ini kan persamaan kuadratnya seperti ini. Y sama dengan min x kuadrat ditambah 4x min 3. A-nya kan sama dengan min 1 konstanta. Itu kan kalau di bentuk umum kan AX kuadrat. Nah, A-nya tuh min 1, B-nya 4, dan C-nya min 3. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumus untuk mencari titik puncak. B-nya kan 4, jadi min 4 dibagi 2 dikali min 1. Nah, B-nya 4 kuadrat dikali 4, A-nya kan min 1, C-nya min 3. Dibagi 4 kali min 1. Kemudian didapat min 4 dibagi min 2 untuk X puncak. Dan ya puncaknya ialah 16 dikurangi 12 dibagi 4. Kenapa 12? Kan ini nih. 4 kali min 4 kali min 1 sama dengan 4. Positif kan? Positif dikali negatif pastinya negatif. Tuh, jadi didapat 2,1. Kenapa 2,1? Kan min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Kemudian 16 dikurangi 12 sama dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya ialah menggambar grafik, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan menggambar grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita kan tadi sudah ketahui ya, persamaan pertama tuh didapat titik koordinatnya ialah 0, min 4. Nah, di sini. Kemudian persamaan titik keduanya ialah 6,0. Maaf, harusnya 6,0 di sini. Kemudian kita tarik garis seperti biasa, titik yang menghubungkan kedua titik A dan B. Nah, karena tandanya tadi itu lebih dari, kan jadi 4x dikurangi 6, ya lebih dari 24. Maka garisnya seperti ini. Tidak putus-putus. Kalau tadi kan kita putus-putus ya. Si garis untuk kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan ataupun kurang dari atau sama dengan garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, kemudian tadi kan didapat lagi ya titik, kita ketemu lagi titik koordinat dari persamaan kuadrat, yaitu 1,0 dan 3,0. Nah, sini kan ini garisnya. Kemudian tadi juga diketahui titik puncaknya ialah 2,1. Nah, berarti si kurvanya itu harus melewati titik CDE sehingga didapat seperti ini. Maka daerah himpunan penyelesaian dari persamaan linear ialah yang ini nih, yang memenuhi semua
Nah, kemudian untuk yang persamaan kuadratnya yang mana? Persamaan kuadratnya kita bukakan dulu. Nah, untuk persamaan kuadratnya ialah yang ini. Kurva ini memenuhi semua pertidaksamaan dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian mana yang daerah penyelesaian himpunan keduanya atau asilannya? Nah, untuk keduanya ialah yang ini. Dari yang ini, nah, yang keduanya memuat aksilan. Ketikkan yang ini, nah, yang ini sampai, nah, mana keduanya itu memenuhi dari persamaan keduanya untuk daerah yang ini. Kita akan menguji titik apakah itu sudah benar atau belum. Nah, di persamaan pertama kita uji titik di 0,0. Persamaannya ialah 4x dikurangi 6y lebih dari 24. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Maka 0 dikurangi 0 lebih dari 24. Apakah benar? Ternyata salah, karena kalau dilihat dari garisnya kan itu tidak memenuhi daerahnya kan, jadi lebih ke bawah. Si daerahnya tuh ke bawah, ke arah negatif x, tapi positif juga bisa, tapi untuk mendekati 0 itu kan tidak. Nah, kalau di persamaan 2 kita masukkan sama juga di 0,0 y kurang dari min x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. 0 kurang dari min 3 kan udah jelas salah ya, harusnya kan salah kan, harusnya min 3 lebih dari 0. Itu salah. Berarti gimana? Nah, kita coba ambil titik uji di yang ada kurva, di dalam kurva itu apakah benar, dan di dalam garis yang persamaan linear. Coba kita ambil salah satu titik uji di persamaan pertama, yaitu 1, min 4. Maka didapat 4 kali 1 dikurangi 6 dikali min 4 lebih dari 24. Lebih dari atau sama dengan 24. 4 ditambah 24 lebih dari sama dengan 24. Maka 28 lebih dari atau sama dengan 24. Benar kan? 28 lebih dari atau sama dengan 24. Ya, udah jelas kan, lebih dari. Nah, maka itu sudah betul, karena di daerahnya pun ke hasil itu udah betul. Nah, untuk persamaan kedua kita ambil di titik 1, min 2. Nah, y-nya kan min 2. Kita masukkan min 2 kurang dari min 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurangi 3. Ini kenapa jadi min? Karena kan persamaan kuadratnya ialah min x kuadrat. Jadi kita mengikuti persamaan. Maka didapat min 2 dikurangi 1 ditambah 4 dikurangi 3. Min 2 kurang dari 2. Benar ya. Nah,